Selamat siang, Bu Agnes dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok M ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami berkaitan dengan PAUD holistik integratif di Satuan PAUD. Anggota dari kelompok M ini adalah Priska Desintia Sindia dengan NIM 191134037 dan Fania Sally Enggaruni dengan NIM 191134079 dan saya sendiri Wiji Astuti dengan NIM 191134286. Dalam presentasi kali ini, kami ingin menggarisbawahi beberapa poin yang akan kami bahas. Yang pertama adalah pengertian PAUD, yang kedua pengertian PAUD HI, kemudian yang ketiga penyelenggaraan PAUD, yang keempat prinsip PAUD, yang kelima UUD yang mengatur tentang PAUD, kemudian pelayanan PAUD, dan yang terakhir adalah pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Yang pertama, pengertian PAUD. Pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan dengan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Satuan PAUD di Indonesia terdiri dari taman kanak-kanak, taman kanak-kanak luar biasa, kelompok bermain, taman penitipan anak, satuan PAUD sejenis. Selanjutnya, pengertian PAUD HI atau PAUD Holistik Integratif. PAUD Holistik Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait stimulan, sistematis, dan terintegrasi. Kebijakan PAUD Holistik Integratif. 1. Pelaksanaan PAUD HI dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal dan mewujudkan anak sehat, cerdas, dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif. 2. Program PAUD HI menjadi tanggung jawab semua pihak, sedangkan pembinaan satuan PAUD menjadi tanggung jawab Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, keterlibatan PAUD HI. PAUD Holistik Integratif juga memerlukan keterlibatan berbagai pihak terkait yaitu sebagai berikut. 1. Satuan PAUD. 2. Dinas Pendidikan. 3. Dinas Kesehatan. 4. Dinas Sosial. 5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 6. Badan Pemberdayaan Masyarakat. 7. Polres. 8. Organisasi Mitra. 9. Posyandu. Yang terakhir adalah tokoh masyarakat dan orang tua. Kemudian penyelenggaraan PAUD. Penyelenggaraan PAUD HI idealnya dilaksanakan terpusat. Artinya, semua pelayanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, dan perlindungan anak dilakukan dalam satu tempat, yakni satuan PAUD. Kemudian prinsip pelaksanaan PAUD. 1. Pelaksanaan menyeluruh dan terintegrasi, atau mencakup pemenuhan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak. Kedua, pelayanan PAUD dapat dilakukan untuk usia 0-6 tahun. Yang ketiga, pelayanan non-diskriminasi atau tidak membeda-bedakan. Yang keempat, pelayanan yang tersedia dapat dijangkau serta diterima di masyarakat. Yang kelima, adanya partisipasi masyarakat yang mendukung. Yang keenam, berbasis budaya konstruktif. Yang ketujuh, tata kelola yang baik. Selanjutnya, berkaitan dengan UUD PAUD akan dijelaskan oleh teman saya, Cynthia. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai UUD PAUD.
Bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin terpenuhinya tumbuh kembang anak usia dini dalam pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak berada dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang PAUD HI. Kemudian terdapat layanan PAUD. Yang pertama adalah layanan pendidikan. Layanan pendidikan ini mengacu pada Standar Nasional PAUD, Kurikulum 2013 PAUD, dan acuan pemerintah. Yang kedua, ada layanan kesehatan, gizi, dan perawatan. Perawatan bagian dari kurikulum tingkat satuan PAUD yang diwujudkan dalam kegiatan rutin. Contohnya, penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan yang dicatat dalam KMS secara berkala tiap bulannya. Nah, yang ketiga ada layanan pengasuhan. Layanan pengasuhan ini dilakukan bersama orang tua melalui program parenting. Contohnya, konsultasi guru dan orang tua berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, yang keempat, ada layanan perlindungan. Misi lembaga artinya semua anak yang ada pada satuan PAUD harus terlindungi dari kekerasan. Contohnya, mengenalkan anak bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh. Yang kelima, ada layanan kesejahteraan. Pada layanan kesejahteraan, layanan ini memperhatikan setiap anak terpenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kepastian identitas, kebutuhan fisik, dan rohaninya. Contohnya, membantu keluarga yang anaknya belum memiliki akta kelahiran dengan cara melaporkan ke kelurahan untuk diproses pembuatannya. Nah, selanjutnya ada pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pada tahap pemantauan, dilakukan Dinas Kependidikan untuk memastikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan kebijakan yang digariskan. Yang kedua, ada evaluasi. Evaluasi pelaksanaan PAUD HI di Satuan PAUD dilakukan oleh Satuan PAUD yang bersangkutan dengan memanfaatkan data hasil instrumen pemantauan yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan PAUD HI di Satuan PAUD. Yang ketiga, ada perolehan skor. Nah, pada perolehan skor tersebut dilaporkan secara online melalui pendataan PAUD secara yang dihimpun setiap tahun pada bulan Juli. Nah, pada bagian ini kami akan membahas mengenai kurikulum PAUD. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagaimana pedoman penyelenggaraan untuk mencapai pembelajaran tertentu. Nah, apa itu kurikulum 2013? Kurikulum 2013 merupakan kurikulum nasional yang bersifat terbuka. Artinya, memberi peluang kepada daerah dan satuan pendidikan untuk memperkaya kurikulum sesuai dengan karakteristik daerah satuannya. Kemudian, kondisi alasan mengapa kurikulum berubah. Yang pertama adalah perubahan kondisi dan kebutuhan dunia yang semakin kompleks, menuntut sumber daya manusia yang responsif terhadap segala perubahan dan kritis terhadap permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, adanya globalisasi di bidang ekonomi. Maka dari itu berakibat batasan antar negara yang semakin longgar dalam pemenuhan ketenaga kerjaan. Yang ketiga, pesatnya perkembangan sains dan teknologi sehingga dunia tanpa batas dan semua mengetahui semua DNA yang kuat mempengaruhi yang kurang kuat. Nah, selanjutnya, pada landasan pengembangan kurikulum PAUD di Indonesia akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Fania Seli. Landasan pengembangan kurikulum PAUD di Indonesia. Landasan pengembangan PAUD kurikulum 13
Yang pertama ada landasan filosofis, yang berakar pada budaya bangsa, yang beragam dan kegiatan pembelajaran melalui bermain. Yang kedua ada landasan sosiologis, sesuai dengan tuntunan atau harapan, dan norma di masyarakat serta bersifat inklusif. Yang ketiga ada landasan teoritis, teori pendidikan berbasis standar dan kurikulum berbasis kompetensi. PAUD diselenggarakan melalui jalur formal, non-formal, dan informal. Ketentuan PAUD dimaksud dalam ayat 1, 2, 3, dan ayat 4. Selanjutnya ada landasan pedagogis. Landasan pedagogis menggunakan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan dan potensi setiap anak. Yang terakhir ada yuridis. Landasan yuridis berdasarkan pada perundangan dan peraturan yang berlaku sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Selanjutnya, standar PAUD terdiri atas 8 standar, yaitu yang pertama, standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STPPA adalah kriteria mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, serta seni. Yang kedua, standar isi merupakan kriteria tentang lingkup materi dan kompetensi menuju tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak. Yang ketiga, standar proses. Standar proses adalah kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran program PAUD dalam rangka membantu pemenuhan tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak. Yang keempat, standar penilaian adalah kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian yang sesuai dengan tingkat usia anak. Yang kelima, standar pendidik dan tenaga kependidikan merupakan kriteria tentang kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD. Yang keenam, standar sarana dan prasarana adalah kriteria tentang persyaratan pendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini secara holistik dan integratif yang memanfaatkan potensi lokal. Yang ketujuh, standar pengelolaan adalah kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan atau program PAUD. Yang kedelapan, standar pembiayaan merupakan kriteria tentang komponen dan besarnya biaya dalam daerah PAUD. Selanjutnya ada fungsi dan kedudukan standar PAUD. Dijelaskan dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014 pasal 4 dan pasal 5 yang berbunyi, yang pertama, menjamin mutu pendidikan anak usia dini. Yang kedua, landasan dalam melakukan stimulan pendidikan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak. Yang ketiga, mengoptimalkan perkembangan anak secara holistik dan integratif. Yang keempat, mempersiapkan pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak. Dan yang terakhir adalah yang kelima, acuan yang dipergunakan dalam pengembangan kurikulum PAUD. Selanjutnya adalah keterkaitan standar PAUD dan kurikulum 2013 PAUD. Kedudukan standar PAUD sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum 2013 PAUD. Ketentuan dalam kurikulum merupakan penjabaran dari standar. Tidak ada pertentangan pada keduanya, dan keterkaitan antara standar dan kurikulum PAUD. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai poster. Selanjutnya, kami akan menjelaskan berkaitan dengan kurikulum yang ideal untuk diterapkan di PAUD. Nah, kelompok kami telah mendiskusikan bahwa kurikulum yang ideal untuk diterapkan di PAUD adalah
kurikulum K13 yang dikombinasikan dengan kurikulum Montessori. Nah, seperti apa kurikulum Montessori? Nah, kurikulum Montessori sendiri adalah kurikulum yang mengutamakan kemandirian, di mana anak belajar untuk memilih sendiri konsep apa yang ia pelajari dengan menggunakan alat permainan yang edukatif. Selain itu, dalam kurikulum Montessori, anak juga dilatih untuk mengerjakan pekerjaan rutinitas sehari-hari. Contohnya, mencuci piring, menali sepatu, mengembalikan benda ke tempatnya, dan kegiatan rutinitas sederhana lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Cindy. Nah, selanjutnya adalah kurikulum K13 PAUD. K13 merupakan kurikulum nasional yang bersifat terbuka. Artinya memberi peluang kepada daerah dan satuan pendidikan untuk memperkaya kurikulum sesuai dengan karakteristik daerah atau satuannya. Nah, kurikulum ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan sikap, kemampuan pengetahuan, dan kemampuan keterampilan anak usia dini. Selanjutnya, penggabungan antara K13 dengan kurikulum Montessori akan menjadikan anak menjadi mandiri, terlatih, dan memiliki pengetahuan yang baik secara kognitif maupun sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fania Seli. Ya, selanjutnya adalah ciri-ciri metode pendidikan Montessori. Ciri-ciri metode pendidikan Montessori yang pertama adalah adanya penekanan terhadap aktivitas pengarahan diri pada anak dan pengamatan klinis dari guru yang berfungsi sebagai fasilitator atau pendamping. Dalam K13, guru juga berperan sebagai fasilitator bagi anak. Apabila kedua kurikulum digabungkan, evaluasi dapat dilakukan dengan observasi secara langsung ke anak didik untuk mengetahui perkembangannya. Selanjutnya, penggabungan K13 dengan kurikulum Montessori. Penggabungan K13 dengan kurikulum Montessori akan menjadikan lingkungan belajar yang menyenangkan, mendidik dan terarah. Karena kegiatan belajar akan menjadi lebih menarik dengan media Montessori. Kegiatan sehari-hari akan menjadi lebih terlatih, dan pembelajaran tetap fleksibel dengan budaya setempat. Oleh karena itu, kurikulum ini akan menjadi ideal untuk digunakan di PAUD. Itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam kata, kami mohon maaf. Terima kasih.